sifat bako mencabut makulat nisbi dan mata. Dalil akli kalau Allah diakhiri dengan tidak ada, maka berubah tidak lagi menjadi wajibul wujud. Karena posisinya berada di bawah yang mentidakadakan. Berarti bisa juga Allah diawali dengan tidak ada, karena di bawah yang mentidakadakan, maka bisa saja Allah diawali dengan tidak ada. Sementara akal sudah menetapkan adanya dan pencipta itu wajib adanya, ditetapkan menjadi faktor wajibul wujud. Keberadaannya tidak ada yang mengadakan dan tidak ada yang mentidakadakan. Maka kalau Allah berakhir, kalau Allah itu diakhiri dengan tidak ada, berarti Allah yang ini di bawah posisinya, ada di atasnya. Maka keberadaan Allah ini tidak menjadi wajibul wujud, berubah menjadi mungkinul wujud. Karena Allah ini membutuhkan yang mengadakan dan membutuhkan yang mentidakadakan. Kembali, bila ini terjadi, maka Allah yang kedua pun dalam posisi yang sama. Keberadaannya mungkinul wujud juga. Dan pada akhirnya masuk kepada peta konflik, peta yang tidak berkeujungan, peta yang tidak ada akhirnya, saling mengait. Yang satu butuh kedua, yang kedua butuh ketiga, yang ketiga butuh keempat, dan seterusnya. Ini mustahil, ditolak oleh akal kita. Maka wajib bahwa dat wajibul wujud tidak ada akhirnya. Maka wajib Allah tersifati dengan sifat baqo. Jadi perubahannya tidak dari wajibul wujud menjadi mungkinul wujud. Kenapa mungkinul wujud? Karena di atasnya pasti ada yang mentidakadakan. Kalau mungkin wujud bisa ada, bisa tidak ada kan? Dan ini ditolak oleh logika akal kita. Maka tetaplah wajib
Allah tersifati dengan sifat bako. Seperti dalam skema gambar, Allah wajib bako. Kalau tidak bako diakhiri dengan tidak ada, berubah posisi menjadi mungkinul wujud. Yang mungkin juga bisa diawali dengan tidak ada. Butuh lagi pada pencipta, daur. Ini ditolak. Maka akal menetapkan tidak boleh, dan pencipta yang menciptakan alam semesta ini ada lagi di atasnya yang mengadakan atau tidak adakan, karena ini proses daur. Oleh sebab itu akal menetapkan Allah wajib bako. Bakonya Allah adalah dati. Sementara abadinya makhluk ada di surga atau di neraka itu adalah mungkinul wujud, karena abadinya di bawah kehendaknya siapa? Allah. Selesai persoalan bako, lanjut. 3. Sifat mukhalafatul lil hawadits. Arti mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits artinya Allah berbeda dengan seluruh yang baru. Mukhalafah bahasa Arab yang menunjukkan ilmu syarafah, maka artinya Allah berbeda dengan makhluk pun berbeda dengan Allah. Titik perbedaan antara Allah dengan makhluk tidak bisa ditafsir, tidak bisa diperinci, sebab Allah sebagai pencipta dan makhluk yang diciptakan. Kalaupun ada sebutan yang sama seperti Allah melihat dan mendengar, kita pun melihat dan mendengar, itu jauh sekali bedanya, karena sifat di makhluk sangat penuh dengan akurat, sedangkan di Allah tidak ada akurat. Untuk sekedar menolak waham atau sangka salah, maka ulama usuluddin memunculkan 10 perbedaan. 1. Di Allah tidak ada makulat, karena Allah bukan ciri dan paron. 2. Allah tidak bisa diperkirakan. 3. Allah tidak menerima pembagian. 4. Allah tidak berdiam dan tidak didiamkan. 5. Allah bukan aron yang berdiam di jauhan. 6. Allah tidak diikuti angkasa luar, atmosfer dan benda lainnya. 7. Allah tidak melihat makulat mainan yang 10. 8. Allah tidak diikuti atau terburu langit dan bumi. 9. Allah tidak terburu oleh zaman. 10. Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Perbedaan di atas, maka itulah sarana atau tempat untuk hawadis, yaitu karena pada setiap barang maujud dan sarana mungkin Ya, itu. Mas. Sifat ketiga dari salabiyah atau sifat yang keempat dari yang 20 adalah mukhalafatun lil hawadisi. Mukhalafah
tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan bahwa mutafa'ilun, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan bahwa mutafa'ilun, khalafa yukhalifu qatala yuqat khalafa yukhalifu khalafatawa khilafan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Naon eta teh sulasi mazid warna kahiji bab katilu akroma taroha qatala binana musyarakah silih jauhan silih gelutan silih paehan. Ini juga sama khalafa mukhalafah, saling berbeda. Allah berbeda dengan makhluk, makhluk juga berbeda dengan Allah. Maka tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah perbedaan, karena ada berapa jumlah makhluk kita juga tidak bisa menghitung. Kalaupun ada kata-kata yang sama, Allah melihat, kita juga melihat, Allah mendengar, kita juga mendengar. Lagi-lagi ya karena kemiskinan bahasa. Kalaupun sama melihat tetapi beda. Kalau manusia aja melihat warna, kalau Allah bisa melihat suara, kalau kita tidak bisa melihat suara. Itu hanya kita tidak punya bahasa lain. Allah mendengar, kita manusia juga mendengar. Allah melihat, kita juga melihat, tetap mukhalafah, berbeda. Karena pada makhluk terdapat makulat-makulat, sementara di Allah itu dicabut makulat. Perkataan-perkataan atau bahasa-bahasa yang untuk makhluk tercabut. Bagi siapa? Bagi Allah. Ulama usuluddin mencoba mempertegas perbedaan-perbedaan. Pertama adalah tidak ada makulat di Allah, karena Allah bukan jirim yang butuh ruang pas, dan Allah bukan arad yang butuh untuk berdiam. Dua, Allah tidak diperkirakan. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Perkiraan-perkiraan imajinasi kita terhadap Allah itu tidak bisa, karena imajinasi kita mengimajinkan adalah makhluk, sementara Allah al-Khaliq. Jadi tidak bisa diperkirakan. Tetapi dalam ilmu tauhid kita untuk mempertegas sering
Seperti tadi aja, andai saja Allah tidak ada atau andai saja Allah berakhir dengan tidak ada, itu kan hanya kata-kata untuk mempertegas, memperjelas. Sebenarnya kata-kata itu juga tidak ada. Tiga, Allah tidak menerima pembagian. Ya, karena satunya Allah bukan hitungan yang ada pada makhluk. Kalau makhluk menghitungnya kan, kalau bukan hasil jumlah ya bagian dari yang banyak. Tidak bisa lepas, maka tidak bisa dibagi Allah. Allah Bapak menjadi Allah Ibu, ya, ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Empat, Allah tidak berdiam dan tidak didiami jirim. Allah butuh tempat bikin cicing, dan tidak ada yang melekat pada Allah kecuali sifat-sifat apa Allah. Lima, Allah bukan arad yang didiami jauhar. Yang diam di jauhar. Allah bukan seperti warna kuning yang ada pada benda yang kuning. Enam, Allah tidak diliputi angkasa luar, atmosfer dan benda lainnya. Ya karena Allah tidak butuh ruang. Tujuh, Allah tidak terikat makulat aina yang 10. Hareupeun, tukangeun, kencaeun, katuhun, luhureun, hanapeun, jeroeun, nanti luareun, ngahiji, misah. Di luar meureun teu aya, di jero teu aya. Ngagunduk pun ngahiji tadi teu aya, meceleng teu aya. Itu tidak ada. Bagi di Allah enggak ada. Kalau makhluk ditanya yang 10 tidak ada, ya berarti jelas tidak ada. 5, Allah tidak diliputi atau terkurung langit dan bumi. Amal. Ya. Allah ayat. Allah ayat. 9, Allah tidak terkurung oleh zaman. 10, Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. 10 ini adalah poin-poin sekedar untuk mempertegas di mana beda Allah dengan makhluk, yaitu bukan 10 sebenarnya, hanya 10 saja yang dibahas. Dengan data perbedaan di atas maka timbullah sarana atau tempat, esok baca itu. Dengan data perbedaan di atas maka timbullah sarana atau tempat untuk hawadis, yaitu berada pada setiap barang maujud, dan sarana mungkin yaitu perkara yang sama antara ada dan tidak adanya. Itu pun didahului dengan tidak ada. Dengan data perbedaan di atas 10, timbullah sarana atau tempat untuk hawadis, yaitu berada pada setiap barang maujud, dan sarana mungkin yaitu perkara yang sama antara ada dan tidak ada. Bahaya nanti dijelaskan lagi. Terus baca.
keadaannya sesuatu sebelum ada. Dua, adanya sesuatu setelah tidak ada. Tiga, keadaannya sesuatu setelah ada. Dengan adanya sarana hawadis dan mungkin, maka materi mukhalafatul hawadis, artinya Allah itu berbeda dengan seluruh yang baru atau yang sudah ada di luar Allah. Allah itu berbeda dengan yang mungkin atau termasuk makhluk yang belum ada. Sebab kalau demikian tidak bisa dikatakan berbeda dan tidak bisa dikatakan tidak ada titik sama atau mutakalah. Sedangkan tujuan dari mukhalafah itu adalah untuk meniadakan titik persamaan di Allah dan mengadakan titik beda dengan makhluknya. Terus Mukhalafatul hawadis ini merupakan bentuk kalimat yang itsbat, artinya menetapkan dan bukan salah atau mencabut. Akan tetapi yang dimaksud dengan adalah salabiyah atau pencabutan, yaitu tidak ada titik sama antara Allah dan makhluknya berdasarkan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. barang mungkin terbagi 3 bagian. Yang mungkin itu selain Allah. Ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Ketidakadaannya sebelum ada. Eueuh memeh diayakeun. Tauhna teh eta teh termasuk mungkin. Dua, adanya sesuatu setelah tidak ada. Adanya setelah tidak ada. Urang welah tong jauh-jauh. Memeh urang aya ka eueuhna urang eta. Atawa eueuhna urang sabadaya. Adanya sesuatu setelah tidak ada, aya jelek urang aya. Tilu, ketidakadaannya setelah ada. Eueuh na memeh aya, tuluy aya, tuluy eueuh deui. Itu kaasup barang mungkin, ya. Mungkin. Artinya yang tidak ada apakah kemudian akan selalu tidak ada, ataupun yang tidak ada akan berakhir dengan ada, itu sama saja. Tergantung Allah menghendaki atau tidak. Tidak bisa dipastikan. Adanya sesuatu setelah tidak ada juga sama. Ketidakadaannya setelah ada, semuanya adalah mungkin. Allah yang berkehendak, tidak ada kata pasti, tidak ada kata wajib. Dengan adanya sarana hawadis dan mungkin, maka materi mukhalafatul hawadisi, Allah itu berbeda dengan seluruh yang baru atau yang sudah ada di luar Allah. Allah itu berbeda dengan yang mungkin, termasuk makhluk yang belum ada. Sebab kalau demikian tidak bisa dikatakan berbeda dan tidak bisa dikatakan tidak ada titik sama. Allah berbeda dengan yang belum ada, Allah berbeda dengan yang sedang berada, Allah berbeda dengan makhluk yang sudah tidak ada, belum ada, sedang ada, dan sudah tidak ada. Mukhalafah, Allah berbeda dengan semuanya.
Tidak ada titik persamaan. Dan inilah tujuan mukhalafah itu adalah untuk meniadakan titik persamaan di Allah dan tidak mengadakan titik beda dengan makhluknya. Jadi mukhalafah itu teu aya sarwana. Mukhalafah hawadisi logatna beda Allah jeung sakabeh anu anyar, tetapi yang dimaksud adalah teu aya sarwana. Tidak ada samanya. Ini ditegaskan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi teu aya saperti pantarna Allah naon syai'un segala sesuatu. Teu aya nu sarua jeung Allah. Tak teu aya sarupana. Al-hawadis merupakan suatu kalimat jama yang menunjukkan kepada banyak. Maka Allah mukhalafah dengan yang banyak sampai kepada bagian sekecil apapun dari hawadis. Mentak mukhalafatul hawadisi teu aya sarupana. Allah teh ayat ta sok lanjut payun pada saha moal nitah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari dalil sifat baqo dengan skema yang sudah tergambar dalam halaman 35. Di sini menggunakan qadiyah syartiyah bila mana Allah tidak baqo, berarti ala wajhil salam annahu laulam yakun, andai Allah tidak baqo pasti diakhiri dengan tidak ada. Kemudian raf'u talin, sesuatu yang diakhiri dengan tidak ada maka mesti baginya baqo. Hanya ketika di sini disebut berarti mumkinu wujud, oleh karena mumkinu wujud pasti didahului dengan tidak ada, kemudian perpindahan dari tidak ada kepada ada tentu membutuhkan sang pencipta. Ini qiyas istisnai atau qadiyah syartiyah mutasilah yang menggunakan metodologi raf'u talin, raf'a awalin, tapi kedepannya rumusan proposisi selanjutnya menggunakan wajhil ibtal
atau disebut kias kholaf, salah satu yang mainstream di kalangan ahli kalam untuk menafikan segala bentuk kemungkinan dari apa yang dirumuskan dalam muqaddimah. Itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Tijan Ad-Daruri dan kitab Kifayatul Awam. Selanjutnya, ketika ada kemungkinan atau ada resiko dari ketidakbaqawan menjadi daur dan tasalsul, dalam kitab Ummul Barohin itu sebuah keniscayaan yang terjadi dari raf'u talin. Dalam hal ini ketika diakhiri dengan tidak ada, maka untuk keberadaannya membutuhkan yang mengadakan, seperti halnya dalam sifat kidam. Maka nanti kalau ini berlanjut akan memungkinkan terjadi daur dan tasalsul, dan itu mustahil. Setiap hal yang menghantarkan kepada kemustahilan, maka asumsi itu dinyatakan mustahil. Maka kemungkinan Allah tidak baqo itu mustahil. Fathabata naqiduhu, berarti Allah wajib disifati dengan sifat baqo. Selanjutnya, sifat mukhalafatulil hawadithi. Di sini ada dua kata, ada mukhalafah, ada lil hawadis. Kata-kata mukhalafah lil hawadis, di mana hadis atau hawadis itu jamak dari lafaz hadis yang isinya jauhar atau a'rad. Kemudian yang dimaksud dengan hadis di sini adalah al-mutajaddid ba'da adam, artinya sesuatu yang baru adanya, ba'da adamin, setelah tidak ada. Nah, maka hawadis di sini itu majaz. Karena kalau disebut hawadis, kemudian kita ambil kata-kata lain yang semakna dengan hawadis seperti mungkin atau alam, maka yang diambil, yang dimukhalafahkan di sini atau diadamul mumasalahkan di sini adalah hawadis yang ada saja. Sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Tijan, di mana ada 10 penggambaran dari bagaimana auham yang akan muncul dari ketidakmukhalafahan. Di sini musannif menyebut wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadithi ay fal mukhalafatu lil makhluqati ibaratun an salbil jirmiyah wal ardiyah wal kulliyah wal juz'iyah wal lawazimiha anhu ta'ala. Jadi secara terperinci dari kata-kata itu kemudian muncul 10 auham, 10 prediksi salah atas keberadaan Allah ketika dikaitkan dengan hawadis. Allah tidak ada makulat karena Allah bukan jirim dan arad. Berarti auhamnya Allah diasumsikan jirim dan diasumsikan arad sehingga terdeteksi makulat. Ini dinafikan oleh sifat mukhalafatulin hawadisi. Auhamnya Allah bisa diperkirakan apakah juz atau kul. Maka Allah
setelah diauhamkan seperti itu ditolak dengan Allah tidak bisa diperkirakan. Ini ada 10 kemungkinan auham yang tertolak oleh mukhalafatun lil hawadisi. Hanya pertanyaannya, kenapa istilah sifat Allah yang keempat ini atau bagian ketiga dari sifat salabiyah ini diistilahkan dengan mukhalafatun lil hawadisi, bukan yang mainstream kata-kata sebelumnya, misal mukhalafatu lil mumkin atau mukhalafatu lil alam. Ini dalam kitab Ummul Barohin disebut kata-kata lil hawadis, qauluhu lil hawadis huwa jam'u hadithin. Kata hawadis adalah bentuk plural dari singular hadisun. Wa huwa al mawjud ba'da Adam. Hawadis ini sesuatu yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Isinya wa huwa al jauharu wal a'rad. Berarti Allah berbeda dengan jauhar dan a'rad. Kenapa musonib memaknai ini? Karena musonib mengistidlal satu dalil, laitha kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Laisa kamitslihi syai' itu maknanya tanzih, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Fasadruha yaruddu alal mujassimah wa adrabihim. Jadi sifat mukhalafatun lil hawadisi yang diambil dari dalil laisa kamitsli syai' tujuannya untuk membersihkan Allah dari asumsi jisim dan adrob. Di sini ada 2, jisim dan tasbih. Adrob dari jisim itu tasbih. Nah, karena dari ayat yang menjadi dalil itu bermaksud untuk tanzih lil jismi wa adrobiha ay tasbih, maka kata-kata hawadis lebih tepat untuk menggambarkan bersihnya Allah dari jisim dan tasbih. Jadi kata-kata yang paling pas itu apa? Jisim dan tasbih. Wa itlaqul hadisi 'alal mutajaddid ba'da adamin minal ahwali majajun. Kata al hadis dimutlakan atau kata hawadis yang dimaknai dengan sesuatu yang baru dan diawali dengan tidak ada, itu hukumnya majaz. Artinya hawadis di sini meski isinya bisa ma'dum qoblal wujud, bisa maujud ba'dal ma'dum, bisa ma'dum ba'dal wujud, tapi orientasi berpikir kita hanya satu unsur saja, al maujud ba'da adam wa qoblal adam. Jadi hanya barang maujud yang sedang ada saja. Karena jisim yang mungkin diserupakan kepada Allah itu yang ada, bukan yang tidak ada. Selanjutnya, wa'lam annal mumkina a'ammu minal hadis. Bagaimana kalau istilahnya mukhalafatun lil mumkin? Padahal mungkin lebih umum daripada hawadis. Li'annal mumkina mastawa wujuduhu wa adamuhu. Sebab kata-kata mungkin isinya bisa wujud dan bisa adam. Berarti wujud qoblal ma'dum dan ba'dal wujud qoblal adam atau wujud ba'dal adam. Bisa mungkin juga maknanya adam, artinya adam qoblal wujud dan adam ba'dal wujud. Barang mungkin itu bisa untuk sesuatu yang ada,
setelah sebelumnya tidak ada dan nantinya akan menjadi tidak ada, atau mungkin ini orientasinya untuk barang yang tidak ada sebelum ada atau setelah ada. Kenapa tidak mukhalafatun lil mungkin padahal lebih umum, wa huwa shadiqun bil mumkinil maujud ba'dal adam wa bil mungkin ma'dum? Maka di sini musonif menjawab, kata-kata mukhalafah yang wajib hukumnya bagi Allah ketika dinisbatkan kepada mungkin yang maujud ba'da Adam akan berarti wajib baginya dinisbatkan juga kepada mungkin yang makdum qoblal Adam atau ba'dal Adam. Jadi cukup dengan kata-kata mukhalafatul lil hawadisi menyerupa atau membedakan Allah dengan maujudnya saja, barang mungkin yang maujudnya saja, nanti juga akan berarti menjadi kewajiban untuk mukhalafatun lil makdum qoblal Adam wal makdum ba'dal Adam. Itu sama saja. Falima khassal musannifu al mukhalafata bil mungkin al mawjud ba'da Adam? Fal jawab annal mumatsalata innama tuhima fi man syarakahu fil wujud. Sebab orang atau orang-orang kafir atau siapapun yang punya asumsi untuk menyerupakan sesuatu, biasanya dia akan menyerupakan sesuatu yang ada kepada sebuah eksistensi yang ada. Lamun rek nyarupakeun biasa nu aya jeung nu aya, tara nu eueuh kanu aya. Mantak bahasana mukhalafatun lil hawadis, bukan mukhalafatun lil mungkin. Mesti dari mukhalafatun lil hawadis kita juga wajib mengiktikadkan Allah berbeda dengan barang mungkin ketika tidak ada sebelum ada atau ketika tidak ada setelah ada. Selanjutnya, kenapa tidak mukhalafatun lil alam? Di sini ada, padahal alam biasa diistilahkan untuk kullu ma siwallah walam yakul lil alam bifatillam ma'anau musawin lahu. Padahal alam itu sama dengan mungkin, sama dengan hawadis. Idh huwa al ajrom wal a'rad faqat. Dan karena pengisi dari unsur alam itu dua, ajrom dan a'rad. Ini ada yang menarik. Binaan ala tahqiq min nafil ahwal. Fal jawab annahu qala lil hawadis li annahu awdahu minal alam. Kata-kata al hawadis dipandang oleh ahli kalam lebih jelas daripada alam. Au makhafata tashifil alami bil alimi, atau ditakutkan ada tasib itu semacam membuka lembaran baru, nyen lembaran anu mantak pahili antara alim jeung alam. Nah, dalam penyebutan alam nanti ada istilah ahwal. Di sini dalam kitab Tijan ada sesuatu yang dia ada melekat pada alam, tapi seperti a'rad. Tapi untuk disebut a'rad itu harus majazi. Misal ketika tangan ini ajrom ya. Tangan saya ini ajrom. Kemudian bangku ini juga ajrom. Ini maujud. Saya ketuk. Apa yang ada? Suara. Ada nggak suara? Ada nggak suara?
Ini ahwal yang muncul dari dua ajrom yang ada pada alam, tangan saya dan ketika track disebutkan, orang akan beranggapan ketika ada suara yang dihasilkan dari ketukan tangan dengan bangku atau dari satu ajrom dengan ajrom lain, maka suara itu dipandang wujud. Padahal wujudnya wujud majazi, hanya wujud metaforis yang disandarkan kepada telunjuk dan bangku. Nah, ini dihindari ketika tidak disebut mukhalafatun lil alam. Maka musannif dan seluruh ulama ahli tauhid atau ulama usuluddin menyebut untuk lebih pas sesuai dengan asbab nuzul dari laisa kamitslihi syai', di mana di sana akan mentanzihkan atau menafikan Allah dari jisim dan dari tasbih, maka istilah yang paling pas adalah mukhalafatun lil hawadis, karena dua kemungkinan yang tidak disebut oleh mungkin dan alam. Hanya ketika kita mengiktikadkan Allah berbeda dengan hal yang baru atau mawujud mungkin, kita juga wajib mengiktikadkan dua hal atau tiga tambah yang tadi. Pertama, wajib juga diiktikadkan Allah berbeda dengan barang baru yang tidak ada sebelum ada atau tidak ada setelah ada. Kedua, wajib juga kita mengiktikadkan Allah berbeda dengan ahwal majazi yang dihasilkan dari proses alamiah. Seperti tadi suara itu mungkin yang bisa kita ambil dari kitab Ummul Barohin. Selanjutnya, mangga. Langsung silahkan pertanyaan atau tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada laisa kamislihi syai'un. Laisa sok taya taya kalau tidak ada, nah laisa kamislihi syai'un. Nah, laisa kamislihi syai'un, kaf di sana imma zaidatun litaukid, zaidah litaukid, syabih bikafin wabihat ta'lilu qad yu'na wa zaidan litaukidin warad. Jadi laisa kamisli syai'un, laisa mislahu syai'un, ketika kafnya dimaknai dengan kaf zaidah. Ada juga itu versi ilmu nahu. Kalau versi ilmu bilagoh au ismun bimakna mithlu, ada yang memaknai bahwa kaf di sana ismun, isim anu maknana mithlu, berarti laisa mislihi syai'un atau laisa syai'un misla mislihi. Kalau dimaknai kaf di sana ismun, nah ketika dimaknai kaf di sana ismun, maka akan lahir pertanyaan kalau kafna terdireken kaf zaidah.
Pertanyaanana, inna hadza nafyun limithlil mithli la lil mithli. Berarti lamun kapna direken isim bimakna mislu, seperti sudah kita ketahui biasa kap itu bimakna mislu. Kalau dimaknai dengan makna mislu berarti nafyun limis lil misli, bukan nafyun lil misli. Nah, akan jadi asumsi annalillah matalan, atau Allah teh aya pantarna ketika lapad kafna dimanaan ku makna ismun. Maka langsung saya jawab, jawabannya ada dua jalan. Yang pertama, al-awwal anna hadza mim babil kinayah. Jadi kita pisahkan dulu, laisa kamisli syai'un. Ada yang memaknai kaf itu zaidah litaukid. Tidak ada yang seperti Allah satu perkara oge. Ta eta mah tidak ada masalah. Ketika kaf direken isim anu bimakna mislu, maka itu yang akan lahir pertanyaan. Berarti nafyun limislil misli, lain nafyun lil misli. Maka akan ada asumsi annalillah matalan. Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, anna hadza mim babil kinayah. Asupna kana bab kinayah. Ari kinayah teh nu dimaksud makna lazimna. Ari kinayah teh nu dimaksud makna lazimna. Zaidun tawilun najad. Make kinayah Zaidun anu panjang sarang kabedogna, eta teh dimaknaan kinayah tina Zaid teh jangkung. Itu kinayah. Kinayah itu nu dimaksud makna lazimna. Jadi jawabannya anna hadza mim babil kinayah fakanna binabyi mislil misli an nabyil misli. Jadi nabyul misli itu makna lazim tina nabyu mislil misli. Sabab idh yalzamu min nabyi mislil misli nabyul misli, kalau dimaknai dengan makna kinayah. Berarti karena ilmu bayan. Kalau tadi dilihat dari perspektif ilmu nahwu, sekarang dilihat dari perspektif ilmu bayan. Itu mimbabil kinayah. Tina nabyu mislil misli lazim nabyul misli. Eta. Maka atuh maknana laisa kamislihi sayun teh laisa mislahu sayun, dicokot makna lazimna, lain makna malzumna. Idh yalzamu min nabyil mislil misli nabyul misli. Itu perspektif ilmu bayan. Jawaban yang kedua, ketika kaf dimaknaan ku makna ismun, maka kaf didinya bisa deui annal misla bimakna dzat wasifat. Jadi laisa kadzatihi wasifatihi sayun, ningali lain kana kafna tapi ningali kana lapad misluna. Laisa kamis lihi misluna bisa dimanaan ku zat, bisa dimanaan ku sifat. Teu aya hiji perkara nu saperti zat Allah jeung sifat Allah. Maka ieu mah kana min istiqmalil lafzi fi haqiqati min istiqmalil mustarok fi maknayai. Al mustarok fi maknayai. Itu ningali berarti itu istimali lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Itu jadi ketika kalau misluna direken isim kapna punten, kapna direken ismun bimakna mislu, maka jawabanana hiji mimbabil kinayah. Kedua kapna tetap bimakna mislu, lapad mislihina majrurna anu dijaarkeun hukap bimakna zat
wasifat ay laisa kadzatihi wasifatihi sayun. Nah kemudian di dalam ayat ini ada tanzih wal isbat. Mana tanzih? Laisa kamislihi syai'un, isbatna wa huwas samiul basir. At-tanzih wal isbat itu adalah perjalanan asy'ariyun atau asy'ariyah dina netepkeun sifat. Laisa kamislihi syai'un mimba bitanzih, ngabersihkeun Allah. Ketika wa huwas samiul basir mimba bil isbat, netepkeun sifat sama jeung basor. Pertanyaanna kunaon tanzih heula teu isbat heula? Gitu kan? Tanzih heula laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul teu bahasa wa huwas samiul basir laisa kamislihi syai'un. Kalau perspektif itu kan isbat kemudian tanzih. Nah, di dieu hikmahna kunaon tanzih heula kemudian isbat, padahal tanzih itu adalah salab, upami isbat mujab, sedangkan eta teh mimba bi taqdimi salab alal itsbat, padahal al aula taqdimul isbat ala salab. Jadi lamun ningali tina perspektif ilmu bilago kuduna mah isbat heula tulis salab nu aulana, tapi hikmah dina ieu ayat tanzih heula, berarti tanzih itu nyalab sifat salab, nyabut heula laisa kamislihi, kemudian isbat wa huwas samiul basir. Nah kieu hikmahna teh lau bada'a bisam'i wal basor lau la'au hamat tasbiha. Lamun isbat heula tuluy tanzih, maka bakal timbul asumsi sama jeung basorna Allah itu mumasalah teu mukhalafah. Matak dikholapahkeun heula, dibedakeun heula laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul. Nah ketika wa huwas samiul basir kemudian laisa kamislihi syai'un, nanti akan ada asumsi sama jeung basorna Allah mumasalah lil hawadis. Nah ini hikmahnya kenapa? Jadi Al-Quran itu mengandung beberapa mengandung kebilagohan. Kemudian at-tanzih laisa kamislihi syai'un itu menolak pola pikir mujasimah. Jadi ketika laisa kamislihi syai'un itu nolak karena teologi mujasimah anu berpendapat Allahu jismun kal ajsam. Ada juga yang berpendapat Allahu jismun la kal ajsam. Kalau berpendapat Allahu jismun kal ajsam sepakat kafir. Tapi ketika berpendapat Allahu jismun la kal ajsam teu kafir ngan asin oke goreng. Hari asin masuk digoreng kan? Ya. Nah itu yarudu alal mujasimah atau musyabihah. Kemudian wal isbat, mana nu isbat? Wa huwas samiul basir, itu merupakan penolakan kepada mu'attilah. Saha mu'attilah? Orang-orang yang mentidakadakan sifat. Mu'attilah itu anu inkar karena ayana sifat Allah. Nah ini at-tasbih al-isbat wa tanzih itu perjalanan ilmu kalamna Imam Asy'ari. Gitu kan? At-tasbih wal isbat at-tanzih wal isbat. Laisa kamislihi syai'un tanzihuhu. Kemudian wa huwas samiul basir al isbat wa tanzih. Ku tanzih yaruddu alal
mujasimah wal musyabihah wa ma asbahahum. Kemudian ku itsbat yaruddu alal mu'attilah, sebagai penolakan terhadap pola pikir golongan-golongan ta'til. Sa golongan-golongan ta'til anu nganapikeun kana sifat-sifat Allah. Itu panginten. Silakan. Di Dikri Husaini alumni Cianjur hoyong penjelasan kumaha perbedaan jauhar sareng arod. Oh. Perbedaan jauhar sareng arod. Saya belum ada pernah membaca. Sebelumnya silakan para teman-teman untuk melihat makhtutatnya. Jauhar wal arod. Perbedaan jauhar wal arod. Alam itu ada dua. Yang pertama jauhar, yang kedua arod. Jauhar itu maqama binafsi. Jauhar itu maqama binafsi. Kalau arod itu maqama bi ghairi. Tegasna arod itu nu ngancik dina jauhar. Jadi jauhar itu maqama binafsi. Contoh contoh taye ya, meja itu jauhar maqama binafsi. Bodasna maqama bi ghairi. Bodas ngancik dina meja eta ngaranna arod. Kemudian dari johar, bahasa johar, aya bahasa johar, aya bahasa jirim. Apa letak perbedaannya antara johar dan jirim? Jirim itu, kalau tidak salah saya pernah membaca dalam kitabnya, jirim itu kan jauhar itu ada dua, ada jauhar murakkab, ada jauhar firid. Tajirim teh jauhar murakkab. Ya. Jirim teh jauhar murakkab. Nah, nanti di dalam pembahasan kulliyatil khamsi dina ilmu mantek ada jisimnya, aya hayawan, aya jauhar, aya jisim. Nah, nanti itu termasuk ari jinsunnya, jenis qarib, jenis ba'id, jenis wasat. Nanti diperjelas, silakan arod dan johar. Kemudian nanti ada jisim, ada jirim. Dari jauhar itu ada jisim, ada jirim. Kalau arod sepakat maqama bi ghairi. Akan tetapi arod itu biasanya itu kan biasanya dipakai untuk yang hawadis. Jauhar itu jadi dipakai biasa yang hawadis. Jadi ada zat, ada sifat, ada jauhar, ada arod. Jauhar itu maqama binafsi, jang barang hawadis. Upami arod maqama bi ghairi, perkara nu ngancik dinu sejen nyatana ngancikna dina jauhar atawa ngancikna dina jisim. Tapi khusus lebih spesifik jauhar dan arod itu untuk barang hawadis. Akan tetapi kalau zat itu bisa jang nu hawadis, bisa jang nu qadim, sami jeung sifat. Dan untuk bahasa jauhar dan arod itu tidak bisa dibahasakan untuk yang qadim. Mangga nambihan speaker. Jauhar jeung arod Ada lagi?
Aya deui? Kalau tidak salah di dalam kitab Kharidatul Bahiyah ada. Ayatnya di Kharidatul Bahiyah ada. Wal jauhar ma qoma bi nafsi wal arad ma qoma bi ghairihi. Jadi perlu diperjelas teh jauhar itu adalah ma qoma bi nafsi. Ya. Jadi perlu diperjelas. Itu sudah kita jawab. Cuman penjelasan ma qoma bi nafsi itu apa? Kalau arad sudah jelas adalah sesuatu yang menetap pada jauhar, pada diri, pada jisim, pada zat makhluk. Nah ini makoma bin nafsida itu perlu diperjelas. Makoma binafsi teh henteu ngancik dina perkara anu sejen. Jauhar itu butuh kana firog, anu butuh karena lolowong kosong sasrekna. Jadi katahayyuj lil jirmi, sifat jauhar atau sifat jirim itu adalah tahayyuj. At-tahayyuj lil jirmi butuh karena lolowong kosong sasrekna. Contoh, meja ieu jeung bor itu meja moal cicing dina bor, moal ngancing. Tapi meja butuhun lolowong sasrekna meja, bor pun butuh lolowong sasrekna bor. Itu maqoma binafsi. Arod itu bodas nu aya dina ieu meja, bodas nu aya dina bor. Maqoma bi ghairi, bodas ngancik dina meja, bodas ngancik dina bor. Tak ketika jauhar moal ngancik dina jauhar, jauhar moal cicing dina jauhar. Tapi jauhar itu sifatnya adalah at-tahayyuz, terkecuali nanti ketika kalau jauharnya dua bangsa sir atau bangsa ruh, sudah dijelaskan, atau salah satunya jauharnya bangsa ruh. Ketika wa mahalluhu al-qalbu, tempatna akal itu adalah hati. Karena apa? Karena akal johar, hati pun johar, tetapi itu diistisna ketika dua nana bangsa ruhani ataupun salah satunya bangsa ruhani itu bisa jauhar ngancik dina johar. Mangga namanya Jadi pengertian jauhar makoma binafsi, sesuatu yang tidak membutuhkan zat yang lain, kan? Ya. Tetapi jauhar itu adalah pasti lahiriah, membutuhkan manfaat untuk berada, tapi tidak membutuhkan makoma binafsi itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Dalam arti tidak membutuhkan kepada yang lain seperti membutuhkannya arod kepada Jauhar, jirim. membutuhkannya sifat kepada zat. Asli membutuhkan seperti sifat kepada zat, arod kepada jirim. Ketika sifat ada pada arod pada jirim, maka tidak akan bisa lepas arod daripada jirim. Seperti halnya jirim tidak akan lepas daripada arod. Itu pengertian membutuhkan. Jadi arod itu membutuhkan kepada jirim. Kamana wae jirim, Arod milu. maka jadinya Arod aya. kakenan arod. Berbeda dengan jirim. Jirim itu tidak membutuhkan yang lain. Jirim lain. Dalam arti contoh badan kita itu jirim.
tidak membutuhkan kepada dat jirim yang lain. Bukan berarti tidak berhian, tetapi tidak membutuhkan. Badan jirim saya tidak membutuhkan kepada tempat yang diduduki. Tidak membutuhkan dalam arti ketika kita berpindah tempat, maka tempat pendidikan tadi untuk kenapa tidak ujung betul-betul ke lamun kurang membutuhkan karena tempat pendidikan, maka kamana wae tempat pendidikan teh napal betul-betul napal kalau pendidikan seperti hana butuh na'arab karena diri sifat karena dan di pengertian makom aplikasi diri itu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan dat atau jirim yang lain, tapi membutuhkan ruang pas untuk berada. Beda dengan aron. Kalau aron itu pasti membutuhkan kepada Jirim. Wal ayat jirim pulang golek, wal ayat aron tanpa jirim, wal ayat jirim tanpa naon aron. Beda dengan jirim, dengan istilah tengah makan. Maka di sana akan ada bahasa jirim yang butuhkan karena makan. Beda jeung aron butuh karena makan. Dan atau karena jirim. Jirim pulang itu butuh karena jirim mesinnya. Pengertian butuh jadi pas dengan sehingga Jelas. Ayo deh. Ayo deh cekap. Bangga terakhir kangge terakhir closing ku Syekhuna Al Mukarram guru orang sadaya. Aya deui teh aya pertarosan? Kalau tidak ada langsung di closing. Aya teh? Aya. Atos teh aya cenah Pak. Mangga. Sok. Oh. Kalau ada yang mau menanyakan seputar yang telah dijelaskan ya. Seputar yang telah dijelaskan silakan boleh menanyakan baik secara offline para pengawas dia atau napi secara online. Mangga tiasa naroskeun. Sataacan doa mangga Anur. Atos, ang? Atos ang? Ya ulah lami teh ngabdi calik video ya. Bisa yang naroskeun?
Oh, ada satu lagi perjalanan kias kholaf. Eksistensi kias kholaf yang dipakai di dalam dalil akli sifat-sifat Allah biasanya ngangge lawahikil kias anu kias kholaf. Padahal kias kholaf di dalam kitab Sulamul Munawwarah wa ahmala khomisan wa ahmalanya robiannya dicarioskeun. Padahal kias kholaf itu subutul matlub bi ibtali naqidihi, subutul matlub subutul qudrat bi ibtali ajzi, subutul iradah bi ibtalil karoha, lau kana karihan, lau kana ajizan. Nah, ini bagaimana eksistensi kias kholaf ini dipakai menjadi dalil akli daripada sifat-sifat yang wajib di Allah. Monggo pertanyaan di netizen. Subutul matlub bi ibtali naqidihi. Mohon eta kan lebatna lawahikil kias mohon. Mohon. Mohon eta taroskeun. Eksistensi kias kholafna seperti dalam dalil mukhalafatil laukana mumasilan kelakana hadisan ibtalul mumatsalah wa isbatul mukhalafah. Jadi isbatul mukhalafah bi ibtalil mumatsalah. Kata panginten kias kholaf. Matlub ku ngabatalkeun nakibna. Enggak, atas baik, kita tutup dengan Robin Fa'ana bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqina alumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasi'a tarzuqona subhanaka